Peningkatan kualitas timnas Indonesia belakangan ini memang tak terlepas dengan kehadiran para pemain keturunan yang dinaturalisasi. Oktober lalu ada Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang menjadi debutan untuk skuad Garuda. Berikutnya ada amunisi baru yang akan hadir, yaitu Kevin Dykes yang sedang menjalani proses naturalisasi. PSSI pun diketahui tidak hanya menaturalisasi para pemain yang sudah matang, melainkan juga para pemain muda yang punya potensi besar seperti Jens Reven. Menilik hal itu, di Inggris klub raksasa sekaliber Manchester City memiliki pemain keturunan Indonesia yakni Han Wilhoffking. Gelandang bertahan berusia 18 tahun itu baru bergabung dengan The Citizens dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas tahun ini. Han Wilhoffking dikabarkan memiliki darah Indonesia melalui ayahnya yang berasal dari Yogyakarta, namun lahir dan besar di Inggris, utamanya di London. Dia saat ini pun memegang paspor Inggris dan pernah dipanggil timnas Inggris U16, namun belum pernah bermain untuk tim junior The Three Lions. Pada Juli 2023 lalu, nama Han Wilhoffking sempat masuk radar PSSI dan dibujuk untuk memperkuat timnas Indonesia U17 yang pada saat itu sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U17 2023. Namun, ex-pemain Tottenham Hotspur tersebut nyatanya tak bisa langsung membela tim merah putih dan harus menjalani proses naturalisasi sebab orang tuanya tidak memiliki paspor Indonesia. Tapi meski demikian, PSSI kemungkinan akan sulit untuk bisa menaturalisasinya karena begitu banyak pesaing yang menginginkan jasa sang pemain. Dengan paspor Inggris yang dimilikinya, Wilhoffking berpeluang untuk membela timnas negeri Paman Sam, apalagi menilik kiprahnya yang sempat bermain di tim level usia. Selain Inggris, gelandang bertahan ini juga memegang paspor Amerika Serikat yang sekaligus membuatnya berpotensi membela Amerika. Tak hanya itu, ada beberapa negara lain yang juga bisa dibela oleh Han Wilhoffking seperti China, India, Jerman, dan Taiwan. Oleh karena itu, PSSI kemungkinan tidak akan menaturalisasi Han Wilhoffking di masa depan, kecuali sang pemain itu sendiri yang menginginkan skuad Garuda. Dan jika kita mengupas asal-usul darah Indonesia yang mengalir di darah Gabriel Han Wilhoffking, pemain Inggris itu memiliki darah Indonesia dari sang ayah, yang mana disebutkan bahwa sang ayah merupakan orang Jakarta dan keluarganya saat ini banyak yang ada di Yogyakarta. Darah Indonesia kental yang mengalir dalam dirinya ini tentu saja tak membuatnya tutup mata akan kualitas timnas Indonesia saat ini. Di samping memiliki darah Indonesia, Wilhoffking diketahui juga memiliki darah Amerika Serikat dan Cina dari sang ibu. Disebutkan bahwa sang ibu merupakan orang Amerika Serikat asli, tapi juga merupakan keturunan Cina sehingga nama Wilhoffking memiliki unsur negara tirai bambu tersebut. Dan menariknya, tak hanya Indonesia, Amerika Serikat, dan Cina, Wilhoffking juga disebutkan memiliki darah keturunan Jerman dan juga India. Maka dari itu, tak heran jika melihat asal-usulnya ini, Wilhoffking bisa bermain untuk total 6 negara, yakni Indonesia, Amerika Serikat, Cina, Jerman, India, dan Inggris sebagai tanah kelahirannya. Lalu mengenai performa dari bintang muda ini, tercatat di musim ini, Han Wilhoffking sendiri baru diberi kesempatan bermain sekali, yaitu ketika Man City U21 menang 5-0 atas Everton pada 1 September lalu dengan hanya tampil 8 menit. Man City Junior melakoni 6 laga lainnya setelah itu, namun Han Wilhoffking sama sekali tidak diberi kesempatan bermain. Meski begitu, Wilhoffking merupakan pesepak bola yang fasih memainkan peran gelandang bertahan. Peran itulah yang dia mainkan selama menimba ilmu di Tottenham Hotspur. Transfermarkt mencatat bahwa pemain kelahiran 24 Januari 2006 itu juga bisa memerankan posisi yang lebih menyerang, yakni sebagai gelandang tengah. Secara keseluruhan, King juga sempat ditempatkan sebagai gelandang serang maupun bek kanan. Dari 41 laga yang dia mainkan bersama Tottenham Hotspur U18, King bermain sebanyak 21 kali sebagai gelandang bertahan, 8 kali sebagai gelandang tengah, dan masing-masing sekali di pos gelandang serang dan bek kanan. Kemudian, meski King tidak sering berperan untuk membantu serangan di timnya, namun dia nyatanya masih mampu memberikan kontribusi gol untuk Tottenham Hotspur U18.
Dalam 41 laga bersama mantan klubnya tersebut, King tercatat mengemas sebanyak 4 gol. 4 itu dia cetak saat memainkan peran gelandang bertahan sebanyak 3 gol dan juga gelandang tengah sebanyak 1 gol. Meskipun ia lebih suka bermain dalam peran bertahan, King cukup mampu untuk bermain dalam peran lanjutan ketika dibutuhkan. Ia memiliki potensi yang sangat besar dan diharapkan memiliki masa depan yang cerah. Ulas media Inggris, The Hard Tackle. Performa apiknya ini jelas langsung mengundang reaksi netizen tanah air di media sosial. Mereka berharap agar Will Hawking terus berkembang di Inggris dan meminta sang pemain untuk mendapatkan status home ground di sana agar lebih mudah berkarir di negeri Paman Sam. Dalam regulasi FA, setidaknya seorang pemain wajib bersatu sebagai pemain klub terafiliasi FA minimal selama 3 tahun sebelum berusia 21 tahun untuk mendapatkan status home ground meski yang bersangkutan memiliki paspor luar Inggris. Tapi di lain sisi, netizen lain juga khawatir jika sang pemain enggan untuk membela timnas Indonesia. Warganet khawatir Will Hawking akan seperti pemain keturunan Indonesia lain seperti Emil Audero yang memilih untuk tetap berpaspor Italia. Tapi meski demikian, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir seakan menantang sang pemain jika benar mau memperkuat timnas Indonesia. Pak Erick pernah berbicara tentang sang gelandang berusia 18 tahun itu dalam sebuah konferensi pers yang digelar Agustus 2023 lalu. Erick menantang Will Hawking agar berani dinaturalisasi jika memang hatinya merah putih. Kalau memang hatinya merah putih, ya datang ke sini. Urusan naturalisasi bisa kita urusin asal hatinya mau main di sini, kata Erick. Tentu tantangan ini bukan sembarang tantangan. Kalau ex pemain Hotspur itu mau dinaturalisasi untuk ikut memperkuat tanah leluhurnya, bukan tak mungkin namanya akan menempati seluruh kelompok umur timnas Indonesia tak terkecuali timnas senior. Dengan kemampuannya yang bisa menempati beberapa posisi, tentunya ia bisa menjadi taman amunisi berharga bagi timnas Indonesia, terutama di timnas U17 dan U20 asuhan Indra Syafri. Mengingat lolosnya timnas seluruh level usia ke ajang Piala Asia, tentunya tim Garuda memerlukan kedalaman skuad yang apik guna berbicara banyak di ajang bergengsi itu. Apalagi dengan target yang kian tinggi, mungkin jikalau sang pemain juga berminat, Will Hawking bisa menjadi jawaban atas kurangnya kedalaman skuad di timnas saat ini. Terlepas dari itu, harapannya seluruh elemen timnas Indonesia mampu untuk meraih prestasi demi prestasi, demi lebih dan lebih meningkatkan kualitas dari sepak bola tanah air yang saat ini mulai terlihat. Ayo kita dukung terus tim Garuda.